Kalian sudah memiliki alasan untuk hidup gak sih? Hal-hal kecil apa? Kayak memilih salmon yang terbaik. Dari salmon itu nanti bisa jadi hal besar apa? Makanannya langsung enak. Jadi ketika memang senang ya lanjut gitu. Jadi memang passionnya mereka di situ ngono ya wis ya iku misalnya kayak di Pak Cirono memang Halo Rek. halo Neng. Oke. Kembali lagi ya, kita nongkrong bareng di sini bersama kamu. Minum kopi, jus, soda gembira. Kita di sini ada di UQ. Hidup untuk saat ini. Terlepas dari semua cerita yang ada. porsi lengkap kita ya. Iya, Porsi. porsi jumbo. Porsi cukup. Kayak mie aja cuma. Sebelum mendengarkan UQ atau menonton UQ, enaknya ngapain, Mas Uli? Siapkan dulu minumannya, kopi-kopi, teh, kan lah kopi-kopinya. Pesan kopi nih nyate, ya kan. Jadi omong gawe kopi enak, lah. Mari ngono apa? Enak. Oke. Enak. Apa iki ono cerita apa minggu ini? Karena minggu ini mulai menuju akhir dan awal tahun. Asik. Persiapan resolusi. Oke. Kita Bukan revolusi ya. Resolusi bukannya ning kamera nggak sih resolusi. Nah, iya, benar. kadang kon pinter gitu. Nah, kita memberikan apa ya? Suatu tips resolusi ya. Yes. Resolusi Apa itu? awal tahun. Resolusi pencerahan. Iya kan sih? Jadi aku kemarin itu sempat membaca buku. Ya. Bukunya itu tentang membedah kehidupan orang Jepang. Nama bukunya itu Ikigai. Ikigai. Kai. Kudu kaya. Nah, Ikigai. apa iki? Ikigai. The Book of Life. Anjay. Buku kehidupan. Iya, buku tentang kehidupan. Berarti buku nih Itu lawannya Death Note ya. Iya. Ya begitulah. Jadi kita mulai dari apa itu Ikigai. Apa itu iki? Apa memiliki arti? Apa ya apa? Ada artinya. Jadi Ikigai Artinya. itu suatu gabungan kata. Apa itu? Iki dan Gai. bahasa Indonesia gak sih? Bahasa Iki. Jawa iki ku. Tapi kan ning Indonesia. Kok iso lho? Iya kan. Lanjut aja. Iki ya. Apa iki? Iki. Iki dalam bahasa Jepang artinya itu untuk hidup. Untuk life. hidup. Ya, for life. Iki hidup. Ini hidup. Iya. Anjay. Wanita. Malahnya Ikigai. Gai. Hmm. Gai itu memiliki arti alasan. Alasan untuk hidup. Ya, kalau digabung adalah alasan. Tujuan hidup. Alasan untuk hidup, tujuan untuk hidup kayak gitu. Kira aku tanya dulu kepada kalian berdua nih. Apa? Kalian sudah memiliki alasan untuk hidup gak sih? nah, aku ya bingung ya. Kenapa? Bingung ambil urip. Tak pikir bingung, kapan ini tanya nih. kapan ini jawab. Orang murwat. Ya pemana? Hidup penuh keruwetan. Paling alasanmu untuk hidup gara-gara dilahirno. Iya sih. Iya memang. Iya memang. Gak dilahir ya, Pak. Mungkin aku nggak ono di dunia Iya. ini. Iya kan? Iya.
Mas Ule Berarti gimana? alasannya apa? Gimana Mas Ule? Selama Alasan ini, hidup. iya. Selama ini sih tak rasakan alasan untuk hidup itu apa ya? Yang pertama sih untuk apa ya? Mungkin untuk mencari kebahagiaan juga ya. Selain untuk kebahagiaan diri sendiri, kebahagiaan ke orang lain. Wong liya bisa kan ya. Berarti sampean hidup itu alasannya adalah untuk mencari kebahagiaan gitu. Itu bahagia lah. Terus yang pasti setelah tak rasakan beberapa hari atau beberapa bulan ini kan kadang kan kini kan gak lepas dari masalah kan, dari problemnya kan ya. Terus pikir-pikir apa sih alasan tujuan hidup ya apa? Tujuannya urip ya apa? Kayak kadang kini pengen kadang gak sesuai, ya kan? Kadang kini terlalu berekspektasi tinggi. terlalu tinggi, akhirnya terlalu berharap juga kan. Terus apa tujuannya? Kayak apa sih kini urip itu? Terus yang pertama sih memang untuk kebahagiaan diri sendiri, tapi lebih bagus memang untuk membahagiakan orang lain, terutama orang tua, ya kan, keluarga kan. Iya. Terus orang paling disayangi juga kan. Iya, Itu yang sayang. sebenarnya yang pertama lagi Apa? untuk mendapatkan rahmat Tuhan. Nah, Iya. Kayak gini karena rahmati Tuhan. Apa? Rahmati Gusti Allah. Iya sih. Karena apa nih ini? iya. Memang. Ya kan, meskipun kon suki, kon duit sembarang kalir, Tuhan gak pernah mati awak. Enak. Iya memang. Iya sih bener bisa. Mas Yakin, gimana Mas Yakin? Lah menurutmu apa? Alasanmu hidup itu apa? Mungkin alasanku. Ojo ngomong ya, makan Tidur. untuk hidup. Hidup untuk makan. Iya, bener bisa nih. Ya apa sih? Apa sih? Masalah. Jadi, Makan untuk hidup apa hidup untuk makan? hidup untuk makan. Dia itu makan. Enggak. Hidup untuk makan ya. Makan untuk hidup keseharian kita. Oh ya wes, terus. Setelah itu ya kita menjalankan aktivitas seperti ya bekerja lah, bekerja sama itu main. Main apa? Main toh. Main apa? Ya main. Kenapa main? Bukan main. Enggak. Ya begitu. Enggak. Ya wis. Ya dari jawaban alasan-alasan tadi, mungkin kalian akan mendapatkan pencerahan ya setelah mendengar Ikigai ini, meskipun cuma sekelibat, tapi setidaknya mungkin kalian bisa nanti tertarik untuk membaca bukunya lebih dalam agar lebih mengerti lah apa itu Ikigai. Jadi Ikigai itu konsep agar kalian itu mendapatkan alasan untuk hidup dan apa ya istilahnya itu mengerti makna kehidupan dan kebahagiaan. Intinya gitu. Berarti konsep untuk hidup bahagia. Lah Tapi uripe itu yang gak bahagia ya apa? Yang dilakukan oleh Orang-orang Jepang. Jepang. Ya itu apa seseorang peneliti melihat gitu loh. Kenapa sih orang-orang Jepang itu berumur panjang, terus meskipun hidup sederhana tetap bahagia, kayak gitu. Nah, ini salah satunya menemukan konsep Ikigai di dalam kebudayaan, di dalam keseharian orang Jepang. Ikigai itu ada 6 pilar, 6 apa ya istilahnya konsep lah untuk bisa menemukan Ikigai itu. Yang pertama di dalam diri kita maksudnya. iya, di dalam kehidupan lah, Dalam kehidupan kita. Yang pertama, awali dengan dari hal yang kecil. Kedua, bebaskan dirimu. Ketiga, keselarasan dan kesinambungan. Keempat, kegembiraan dari hal-hal kecil. Yang terakhir, hadir di tempat dan waktu sekarang. Itu 5 pilar. Sebenarnya kan niku senada karo apa jenenge Yukio kita ya. Benar. Untuk Itu saat pesan ini nih, terlepas dari semua masalah ya. yang ada. Bener gak gitu? Nada. Jadi senada. Ya kita awali dari ini. Awali dengan hal-hal yang kecil. Awali dengan hari yang bahagia. Mungkin dengan tersenyum ya kan. Hmm. Ya. Hmm. Tapi terus-terusan tersenyum.
Disangano? Hah? Disangano apa enggak? Sangat keraman ini. Konsep dari hal-hal kecil ini apa awali dengan hal-hal kecil ini gak usah intinya gak usah mulu-mulu sih. Misal kita bangun itu siang gitu, coba aja bangun di pagi hari subuh lah, ikut sholat subuh jamaah kayak gitu sih. Awali salah satu contohnya. Salah satunya contohnya. Selain itu juga bagaimana caranya kita mengawali dengan hal-hal kecil itu kita minum dulu. Minum ya. Dengan awalan minum. Iya. Biar gak kehausan. Benar. Iya sih. Yuk untuk kamu jangan lupa minum ya. Yuk. Monggo dinikmati minumannya. Oke, enak ya bang ngebine. Kerek. Moro-moro ana panganan. Iya lah. Ya bang. Konsep hidup bahagia karena kita bahagia. Ning mau metu. Gak usah selebihan. Santai aja. Biasa ngono. Kamen sih, Mas. Tinggal terus. Terus ya, Bos. Ya, kenapa ono pilar-pilar iku, 6 pilar itu iya. maksudnya ya. Aduh. Oke. Tadi pilar pertama ya, bangun di pagi hari. Bangun di pagi hari. Iya kan bangun di pagi hari, Mang. Pilar pertama. Iya, sing anu kan, karena aku mang takok sing itu awali dengan dengan hal kecil. Iya sih. Oh, sing subuh iku lho. Oh, bangun subuh. Nah, iki kita kasih gambaran ya mengenai keseluruhan pilar wis. Jadi ada di Jepang itu pernah ada agenda. Agenda apa? event. Jadi ya bukan event sih agenda toh. Agenda itu koyo rencana jadwal lah. Nah, itu agendanya adalah Presiden Barack Obama dari Amerika datang ke Jepang. Oh. Pak Pre, Presiden. Siap. Nah, kan jenenge ada orang penting kan mau datang ke tempat ini kan. Pasti persiapannya harus mateng, harus perfect, harus apa gitu kan. Sempat itu mereka bingung milih restoran yang mana yang bisa disarankan apa cocok untuk apa itu menyambut kedatangannya Presiden Barack Obama. Nah, akhirnya ada satu yang terpilih. Apa itu? Ini ya bukan restoran hitungannya kayak kedai gitu. Tempatnya Kedai kecil, ramen. nggak terlalu besar lah untuk sekelas restoran. Namanya itu Sukibayashi Ono. Sukibayashi Jiro, anjay. Sukibayashi Jiro. Iya, nama restorannya. Pemiliknya Jiro Ono. Jiro Nupat. Lawane Subasa iku, Wakabayashi. Waduh ya. Waduh ya, Sukibayashi apa Wakabayashi? Iya, Pak. Anda ini Iya. Lanjut. Iya. Nah, itu adalah restoran sushi. Kalian pasti tahu sushi kan? yes, Makanan khas Jepang. makanan khas Jepang yang apa ya kayak hampir mentah gak sih minum makanan itu kan rada-rada mentah ngono Ya kan? memang mentah kan dari konsumsi Kan soalnya ono nasi ini bareng. kan tapi lauknya mentah. Iya toh. Iya kan? Iya. Langsung disediano mentah. Heeh. Paling me dikai cuka ngono tok paling. Nek ngono digodhog. Digodhog apa sih? Apa? Dikukus. Dikukus. Terus Iku. Nah, karena Sukibayashi Jiro ini adalah tempat restoran sushi yang paling
enak yang paling wah gitu loh, seantero Jepang. Berarti nomor 1 di Jepang. Iya, karena nomor 1 di Jepang, otomatis nomor 1 juga di dunia. Soalnya kan Sushi dari Jepang. iya, itu Iya mana kan kan sih? gitu. Iya sih. Kenapa kok Sukibayashi Jiro ini jadi restoran sushi yang paling enak, paling top lah istilahnya? Ada rahasianya. Apa? Gara-gara ya, Bang. Ada apa ini resep yang disimpan di Dalam botol. Iya. Oh, kayak anu. Tuan apa? Plankton. Tuang plankton. Tuan crab. Iya, tuan Crab. Enggak. Enggak. Lebih tepatnya si Jirono yang pemilik restoran sushi memiliki ikigai di dalamnya. Ya 5 pilar itu tadi. Jadi Beliau menerapkan. ya bukan menerapkan sih, secara nggak langsung ya. Kan itu ikigai itu sudah mendarah daging di keturunan orang Jepang. Jadi dia itu setiap hari selalu bangun jam 3 pagi, jam 3 subuh lah, dini hari. Untuk apa? Lihat Kalau bola. tahajud. Salat tahajud sampai main bola ngono ta. Ya enggak ngono dong. Iya. Jadi si Jirono ini ke pasar ikan untuk mencari ikan salmon terbaik untuk sushinya. Jadi salmon terbaik itu ada di jam-jam pagi, jam-jam subuh lah. Oh, ikannya baru datang. Benar, Iya, ikannya iya. baru datang. Baru datang. Aku datang. Emang Iwa bisa ngomong. Ya, lanjut. ya itu. Jadi ikan kan baru Fresh lah datang, hitungannya. fresh. Jadi bisa memilih dan memilah mana ikan yang Terbaik. yang kurang, yang baik atau yang sangat baik kayak gitu-gitu. Setelah dia memilih ikan terbaik, dia bawa ke restorannya untuk disiapkan secara terbaik juga. Spesial. Jadi dia itu sangat teliti dalam menghidangkannya. Gak boleh ada ini, gak boleh ada itu. Terus dalam suhu yang khusus biar rasanya itu, biar salmon itu kaya akan rasa, istilahnya kayak gitu. Benar-benar telaten berarti ya. Rasanya orang kita kan. Rasanya yang telaten. Nanti menimbulkan rasa ciri khas yang pernah ada. Pernah ada. Yakin ya? Nah, di dalam kegiatan si Jiro Ono ini ada 5 pilar itu semua. Awali dari hal yang kecil apa? Contohnya bangun pagi, terus hal-hal kecil apa? Kayak memilih salmon yang terbaik. Dari salmon itu nanti bisa jadi hal besar apa? Makanannya langsung enak. Iya, cita rasanya Enak. Bebaskan dirimu. Ya apa itu? Bebaskan dirimu adalah wis gak usah memikirkan orang lain, bebaskan aja. Lepaskan belenggu cocot orang lain. Melepaskan belenggu yang ada di dalam diri, di dalam orang bukan di dalam sih, dari orang-orang luar kayak gitu. Bebaskan aja. Bebaskan, ekspresikan dirimu aja kayak apa. bebaskan. Terus keselarasan dan kesinambungan. Kan aku bilang tadi kan setiap hari si Jirono itu melakukan hal itu kan, dan tidak pernah bosan dan tidak pernah ada habisnya kan. Itu selaras dan bersinambung gitu loh. Setiap kegiatannya itu bersinambung, mulai dari bangun pagi, terus memilih dan memilah bahan mentah, istilah bahan mentah yang terbaik, terus diolah dengan sedemikian rupa sehingga makanannya tersaji ke meja pelanggan dengan rasa yang istimewa. Kemudian kegembiraan dari hal-hal kecil. Nah ini Kegembiraan. iya. Jadi hal kecil itu sudah menimbulkan kegembiraan. Iya sih. Tadi sudah tak singgung kan bahwa beliau ini melakukan hal itu tuh dengan sukacita, dengan senang hati. Jadi dia itu bangun pagi, bangun itu bukan langsung ngambil HP ngecek ada notif apa enggak dari si dia, bebas. Kayak ngambek mambengi boleh gak dibales. Ya enggak. Jadi bangun pagi, gosok gigi,
cuci muka, pergi ke pasar. Ya. Iya masuk aja juga. Iya. Ya pastilah. Tergantung Jepang ya. Iya sih. Nah, itu dia bangun pagi, menghirup dalam udara pagi yang sejuk, keluarkan. Pasti kan udara pagi itu wis seger kan pasti ini kan. Iya. Terus saja beliau berjalan ke pasar melihat sunrise kayak gitu. Terus bayangkan yang ada di pikiran kalian itu kayak seperti itu. Pasti apa itu namanya? Pasti akan ada rasa di dalam hati itu kayak Aku bayang narek itu. kalau aduh apa tuh gini ini bola Nah, saiki lagi lagi kaya apa ya? kasmaran. Jadi kaya puber kedua. Waduh. Kok ngono? Nah, setelah dari kegembiraan dari hal-hal kecil itu ya hadir di tempat dan waktu sekarang. Jadi dia itu gak memikirkan besok atau kemarin. Yang dia pikirkan adalah saat ini. Saiki iki wis ya. Bagaimana saat ini? Bagaimana saat ini dan hari ini dia akan bekerja. Bodoh amat lah dengan apa yang terjadi nanti dan yang Benar. sudah terjadi di belakangnya. Nah, untuk lebih jelasnya dari 5 pilar tadi, kita makan dulu suguhan yang ada di sini. Jamur. Mantap. Mantap ambil cireng. Ngiler aku nyane. Oke. Yuk, monggo dinikmati dulu makanan dan minumannya. Ya bang, enak makanannya. Iki koyo sing masak iki menerapkan ide. Rasa iki. Iya. Rasa banget apa nih? Bumbune ya. Gone rasa jamur iki. Yang jenis jamur mah. Ya makanya aku mau ngomong. Yo. Lagi rasa cireng. Ya pokoknya yang penting gak kerasa rasa yang pernah ada ya kan. Aku punya rasa yang ada, aku ngapain kalau yang pernah ada. Iya. Lanjut. Tadi sempat tak singgungan beberapa secara singkat lah. Beberapa pilar tadi awali dari hal yang kecil, bebaskan dirimu, keselarasan dan kesenambungan, kegembiraan dari hal-hal kecil, hadir di tempat dan waktu sekarang. Aku jadi ingin menyinggung beberapa apa itu jenenge kebudayaan Jepang yang sekiranya mungkin beberapa kalian ada yang pernah tahu dan dengar. Apa tuh? Orang Jepang itu dikenal dengan gila akan kerjanya. Iya sih. Kalian pernah dengar nggak? Nah, boleh dikenal bahwa pernah tahu sih sibling on time. Yo, itu pasti. Wes ketok kan dari Jirono tadi kan. On time pasti. Jadi modelnya dari Jepang kayak mengajarkan ini. Cintailah pekerjaanmu atau apa jenenge? Nah, lek gak cinta ya wis. Keluar. Tinggalkan. Lupakan. Makan. Yes. Hapus kenangan. Kayak ngerjakno UN. Kayak ngerjain ujian. Kerjakan, tinggalkan, lupakan. Bener kan? Pas kalian metu teko ruangan ujian itu pasti ditakoki kan? Ujian apa mang? Iya. Mang soalnya apa? Embo ya. Bisa jawab besok. Iya, iso ae wis yo. Padahal yo bingung. Iya. Nah, itu tadi kenapa kok mereka si orang Jepang ini gila akan kerja? Kenapa itu? Karena itu tadi mereka itu sangat suka dan senang melakukan pekerjaannya mereka. Istilahnya kerjaannya mereka itu kayak liburan, kayak bermain istilahnya. Apa ya? Lek menurutku itu kayak iki sih. Mereka itu mengerjakan dengan passionnya mereka. Ketika memang mereka tidak senang, tidak suka misalnya, ya nggak mungkin dikerjakan kan. Nah, Iya. Jadi ketika memang senang, ya lanjut. Jadi memang
passionnya mereka di situ ngono lho ya wis ya iku misalnya kayak si Pak Cirono memang memang dia apa ya suka dengan melakukan hal yang berhubungan dengan sushi mungkin ya. Akhirnya dengan semuanya dari mulai memilih bahan dan semuanya dan menikmati ngono lho. Lah sungguh iku gak seneng. Gak kira menikmati seperti itu. Iya sih. Benar. Ya kan. Jadi modelnya mereka itu melakukan apa yang mereka sukai untuk kebahagiaan mereka sendiri juga. Benar. Sebenarnya. Dan untuk membahagiakan kebahagiaan orang lain juga sebenarnya kan. Benar. Dia bahagia, orang lain bahagia, semua pun ikut bahagia. Iya. Sopo sing gak seneng nek makan panganane enak ayo. Iya sih. Enak terus rasane kaya wis pokok enak lah. Sing dibayangan kalian enak iku ya apa ya sih iku. Sopo sing gak seneng ayo. Iya sih. Iya sih aku ya seneng ya. Jare. Ya itu akhirnya bahkan sempat terdengar pemerintah Jepang mendesak pekerja itu buat ngambil hari libur kan. Biar apa? Ya pertama biar apa itu jenenge mereka itu nggak terlalu menggilai akan pekerjaan. Mungkin itu efek samping mungkin ya. Sebenarnya hal dipelajari itu bagaimana sih caranya mereka kok sampai bisa menyenangi lah itu senang lah dengan apa yang mereka lakukan. Iya. Perlu dipelajari sebenarnya. Iya. Kenapa kok misalnya ketika mereka melakukan sesuatu mereka senang loh. Iya. Ya karena mereka menemukan passionnya mereka. Jadi memang harus apa ya passionnya di situ. Oh, ketika tidak senang ya harus dilakukan kan. Atau bahkan mungkin sudah dari kecil mereka itu kayak saat kalian melihat atau menonton anime atau film-film Jepang, kalian tahu ya bahwa di sekolah-sekolah Jepang dari kecil itu udah ada apa ya klub atau ekstrakurikuler macam-macam, bahkan aneh-aneh, bahkan ada klub papan permainan lah atau klub memasak. Paling klub memasak mungkin di Indonesia ada mungkin ya, tak kayak tak ada boga ngono-ngono, menjahit ngono-ngono. Ada halal yang sekiranya remeh itu ternyata ada, maksudnya klub yang remeh ngono lho, kayak ya bukan meremehkan, cuman apa ya, maksudnya bagi kita itu hal yang biasa. Tapi bagi mereka hal itu sangat luar biasa soalnya untuk mendukung passionnya mereka. Ya, passion juga. Soalnya kan anak kecil mereka. Soalnya kan tiap orang kan beda-beda. Nah, soalnya kebanyakan orang-orang kan meskipun hal sepele kan buat mereka itu sangat berarti lah. Ya kadang memang hal sepele bagi kita hal luar biasa bagi orang lain. Iya. Nah itulah kenapa kok mereka itu bisa memupuk passion mereka sejak dari kecil. Bahkan yang Jiro Ono itu ya, ini belum tak ceritain tadi. Jiro Ono itu sedari kecil itu memang sudah kerja di restoran. Padahal berarti mulai dari awalnya dia sudah di restoran, ini dengan begitu dia mulai mencintai lah. Iya, lebih tepatnya karena kebutuhan sih. Soalnya kalau nggak salah itu aku agak lupa. Orang tuanya itu memang susah, terus ada salah satu orang tuanya memang lagi sakit gitu loh. Jadi terpaksa dia itu bekerja ingin membantu orang tuanya. Padahal dia masih kecil dan di Jepang ada peraturan bahwa anak di bawah umur nggak boleh bekerja. Jadi ya kayak diam-diam ngono lho pekerjaannya. Kayak gitu ya. Ya istilahnya nek kalian kecek mesisan nyemplung. Terima kasih mas. Ngono kecek berarti apa ya? Nek wis becek sekarang nyemplung ngono lho ben enak. Lanjut sekalian teles ngono ya. Kalian berseni ini sore to. Ya terus aja deh lanjut terus. Engko aku enggak ada traveling bikin. Ya. Lah itu terus dari Mas Yakin. Ya masalah itu sama ini. Hal kecil contoh lah. Biasanya orang itu kan nyebrang. Nyebrang itu saya lihat deh video-video sosmed itu kalau nyebrang memang di tempatnya di zebra cross. Habis itu ada nih sing paling tak suka, habis nyebrang dia nunduk kayak terima kasih. Ya istilahnya bilang terima kasih. Nah itu ada sejarahnya.
kenapa orang Jepang itu sopan santun Kenapa ya? kayak gitu. Itu termasuk ikigai yang pilar pertama dan pilar keempat. Awali dari hal yang kecil, terus kegembiraan dari hal-hal kecil. Jadi dulu itu sebelum orang Jepang itu mengenal agama Shinto. Agama Shinto itu agama yang mempercayai dewa matahari. Kayak gitu. Kayak India dong. India enggak sih? India kudu sapi gak sih? Enggak deh. Enggak sih, India ya ono sih. Ada, Iya, ada. Yo itu lah intinya. Nah, sebelum mengenal itu mereka itu menyembah aslinya kayak menghargai barang-barang kecil loh, kayak perabotan loh. Ada istilahnya bahwa perabotan ini kayak gelas, garpu, sendok dan lain-lain itu seakan-akan nanti itu bisa hidup loh. Jadi kalau ada pemilik gelas atau sendok atau garpu itu yang menelantarkan mereka, nanti akan ada akibatnya loh. Oh, Misalnya kayak iki sih. Oleh orang Bali kan itu kayak menyarungkan pohon. sarung. Oh, Kenapa kok disarung katanya biar mereka seperti pakai kayak kalau nggak salah biar pakai baju gitu kan, biar nggak anu. Jadi kayak apa ya, mereka menghormati, bukan keramat, menghormati sesama makhluk hidup maksudnya. Jadi kayak misalnya kayak kelihatan wong telanjang udah pakai baju kayak. Oh ya, Bang. Jadi kayak menghargai kita itu sama makhluk hidup loh. Jadi mereka memperlakukan seperti itu. Tapi saya sepahamku itu, tapi entah ya apakah mohon maaf lah misalnya aku salah. Apakah ada hal lain? Cuman kan Tapi kalian pernah lihat enggak? Atau entar. Pernah ngelihat atau kayak buat apa sih pajangan di rumah sih biasa kalian mungkin mampir ke rumah temennya kalian ada garpu sama sendok dipajang gitu loh. Gimana kayak apa gitu istilahnya? Sing warna emas kayak gitu kan. Yo, apa termasuk itu? Nek koncone awakmu sing majang ya paling estetik ae. Nek menurutku tahu lho. sih gak tahu orang. Aku biasa mungkin di pedesaan rumah ayahku. Ayah. Ya, bukan yang. Ayah. Oh, tapi pikir ayah. Bukan NG belakangnya. Ya. Ayah. Ya. Terus. Ya kayak untuk mikir sih. Buat apa sih sendok sama garpu dipajang? Tapi nek di Indonesia kayaknya gawe estetik sih, Kemungkinan. atau emang gak ono nggon nyimpen ae paling ya. Paling aku ya gak ngerti, cuman dari orang Jepang kayak gitu. Jadi kenapa orang Jepang sangat sopan santun? Yaitu mereka itu menghargai hal-hal kecil gitu loh, sampai perabotan hal-hal benda mati pun dihargai sama mereka. Jadi mereka saling menghargai satu sama lain. Ya bukan satu sama lain, tapi menghargai semua hal-hal kecil dihargai. Kayak gitu. Berapa biasanya harganya? Yuk, iki kudu konten harga outfit lo. Bukan. Mentang-mentang dia gaya jaket. Lah iya. Bukan sampai kayak jaket. Iya sih. Sama kayak jam. Salah aku. Mentang-mentang cari duit. Beliin anak sembarangan. Permen gak sih? Lanjut. Itu akhirnya mendarat daging kan. Kayak yang ini sempet, kalau kamu tahu pas yang Piala Dunia kan ada beritanya tuh yang rame bahwa orang Jepang itu sangat bersih. Oh iya. Sampai Ya, setelah nonton bola mereka membersihkan. Iya, ada yang bersihkan loh. Supporter Jepang ya membersihkan stadionnya ngono. Sempat ditanyain kenapa kamu melakukan hal ini ngono kan. Ya memang kayak kebudayaan dan dari kecil kita diajarin bahwa kita harus menghargai hal-hal kecil, kayak setidaknya kalau kita setelah menonton itu setidaknya kita bersihkan, habis kita pakai bersihkan atau kita taruh lagi di tempatnya kayak gitu. Nah itu biasa kan ya orang-orang kalau memang bawa makanan atau dari luar atau yang berbungkus lah, sekiranya jangan habis makan kalian taruh di meja terus ditinggal.
Ya gimana ya? Dari lihatan orang lain, Curhatan sebenarnya. iya sebenarnya ada curhatan juga, agak kesel juga, gitu loh. Sebenarnya. Lah gimana? Makanan dari luar ditaruh di meja, Iya. ditinggal. Iya. Gimana perasaan Anda? Iya. Ayo gimana? Aduh. Berarti orang-orang itu tidak memiliki konsep ikigai. Iya. Benar. Ya, begitu. Ya, akhirnya bagaimana cara kita menerapkan ikigai? Ya apa itu? Secara sederhananya adalah coba bikin alasan Anda untuk bangun di pagi hari. Apa? Coba bikin alasan Anda untuk bangun di pagi hari. Sekecil apapun. Meskipun itu alasannya untuk bangunin ayang, itu Nah, nggak masalah ya. Mencari kepastian untuk jodoh, ya nggak sih? Sholat malam di malam. benar. Coba Oh, saat malamu. Iya mas. mungkin semua dari kalian berpikir bahwa alasan untuk bangun pagi adalah kerja. Iya sih. Coba cari hal yang lain, misal coba untuk setidaknya menghirup udara segar di pagi hari, misalnya kayak gitu. Manfaatkan hal-hal kecil yang ada, nggak usah muluk-muluk kayak gitu. Nggak usah duduk gitu. Ya, Yang biasa-biasa saja. dan nggak kebentuk. Karena kalau jatuh sakit. Enggak. Apa? Jatuhin nang kasur ya lagi sakit sih. Yang penting jatuhnya ke bawah, bukan ke atas. Kalau ke atas kan nggak ada gravitasi. Terus ada ini, mungkin ini jadi kata-kata penutup ya. Kata-kata penutup untuk episode ikigai. Sebenarnya masih banyak sih yang pengen tak ceritain, cuman karena waktunya nggak cukup ya. Ini konsepnya. Buatlah musik, meskipun musikmu tidak didengar. Tulislah cerita, meskipun tulisanmu gak dibaca. Gambarlah lukisan, meskipun lukisanmu tidak pernah dilihat. Apapun itu lakukan karena kamu senang dan bahagia. Itu sebenarnya konsep ikhlas sebenarnya. Jadi koyo nyambung karo apa jenenge ikhlas ya, konsep ikigai ya. Ikhlas melakukan sesuatu dengan Ridho. hati lah ya. Ridho. Nah itu jadi penutup pada episode malam hari ini. Oke. Semoga kamu terinspirasi, bisa jadi resolusi untuk Tahun depan. 2023. Yeay. 23. Terima kasih untuk kamu yang sudah mendengarkan Yukio dan menonton. Yukio. Kita juga terima kasih ke di mana ini kita? Di kafe kedai sawah Di mana tempatnya? Daerah Sidoaya ya. Sidoaya. Iya. Daerah ikut Sidoaya. Kecamatan, Bang, kecamatan. Iya. Iya. Belakangnya kecamatan Bangil. Yang Lebih. Sekolur. Ya lebih detailnya di sebelahnya kolam apung. Ya enggak sebelah banget. Iya. Ya wis itulah. Terima kasih untuk kedai ini, mantap wis. Suasananya syahdu. Makanannya Oke. Dan juga jangan lupa untuk follow IG kita di nxt.prj.pasuruan. Oke. Terus tonton juga YouTube channel kita di Next Project Pasuruan. Oke. Spotify di Oke. Wis mulai apa, Rek? Iya dong. Oke. Terima kasih untuk kamu yang sudah mendengarkan dan menonton ini. Sampai jumpa di hari Minggu tiap di jam 7 malam. Ya. Terima kasih. kasih. Semoga bahagia, semoga kamu menemukan ikigaimu. Terima kasih. Dadah. Dadah. Bye bye.